Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznillahi sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardh haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Shadaqallahul azim. Tiada kata yang paling indah dan tiada kata yang paling pantas kita ucapkan melainkan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan nikmat petunjuk hidayah beserta rahmatnya kepada kita semua, sehingga di Jumat yang mulia ini kita bisa bersama-sama memenuhi panggilan Allah untuk melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Kemudian kita berselawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa pulang dan kembali kepada Allah dalam keadaan la'allakum tattaqun, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berkalam di dalam Al-Quran, maka kalam Allah itu, Bapak dan Saudara, adalah kalam yang hak, kalam yang benar, kalam yang tak bisa terbantahkan oleh siapapun. Karena kalam itu adalah kalam yang hak, kalam yang hakiki yang Allah sampaikan langsung melalui firman-Nya yang termaktub di dalam Al-Quran. Maka itulah pentingnya kenapa kita hidup ini punya pedoman yang namanya Al-Quranul Karim. Karena Al-Quran ini sebagai tuntunan hidup kita, apapun jenis permasalahan kita, Bapak dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah. Galau hati kita, ambil air wudhu, sholat 2 rakaat, kemudian kita ambil Al-Quran, baca Al-Quran, insya Allah tenang hati kita, Bapak. Tapi coba, ketika kita dirundung masalah yang sangat dahsyat, kemudian kita ambil buku atau kita baca koran, itu sangat jauh berbeda ketika kita membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Al-Quran itu adalah kalam Allah, perkataan Allah yang hak, yang tak pernah terbantahkan oleh siapapun. Apapun jenis makhluknya tak bisa membantah kalam Allah. Tapi ketika kita membaca Quran, Quran itu adalah buatan manusia, perkataan manusia, yang mana kadang ada ambigu, ada kesalahan, dan kadang ada caci maki, bahkan fitnah yang ada terjadi di dalam Quran tersebut, Pak. Maka inilah pentingnya kenapa kita hidup ini, Bapak dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita disuruh memiliki karakter menjadi ibadur rahman. Apa makna ibadur rahman? Abada ya'budu abdun, artinya sembah, mengabdi. Maka kalau bahasa manusia, bahasa syariatnya itu maknanya adalah hamba. Hamba yang senantiasa dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang dikatakan ibadur rahman. Maka bagaimana caranya kita bisa menjadi hamba yang ibadur rahman? Maka yang pertama karakternya adalah berakhlak mulia. Jadi kalau kita tak punya akhlak mulia, Bapak dan Saudara, tidak bisa dikatakan ibadur rahman, hamba atau kekasih Allah.
yang Allah sayangi, yang Allah kasih. Bagaimana kita bisa menjadi hamba yang berakhlak mulia? Maka lihatlah dari kehidupan kita sehari-hari, Bapak dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah. Kita hidup nih, ketika kita menjalankan hidup, jadi ndak kita nih orang yang jujur. Kemudian bagaimana ucapan kita kepada orang? Kemudian bagaimana kehidupan kita terhadap keluarga kita, terutama terhadap istri dan anak-anak kita. Walaupun di dalamnya Bapak dan Saudara rajin kita beribadah, sholat 5 waktu tak pernah tinggal, zakat kita jalankan, sedekah lancar, membantu anak yatim terus menerus, tapi ketika pulang di rumah berkata kasar kita kepada istri, membentak anak-anak kita, maka itu belum dikatakan kita memiliki akhlak yang mulia. Lalu pertanyaan pada diri kita, ketika kita sudah memiliki akhlak yang mulia, apakah setiap amal ibadah kita itu akan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana? Maka jawabannya Bapak dan Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kalau kita sudah berakhlak mulia, baik kita orangnya Pak tak berprasangka buruk dengan orang lain, baik terhadap istri dan anak-anak, berbakti kita kepada orang tua, maka insya Allah seluruh amal ibadah kita itu insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah cuma dapat ridho saja Pak Ustadz? Tidak. Ridho itu kalau dipandang secara zahir Pak hanya seujung kuku bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan memberikan apapun yang kita minta ketika sudah ada label ridho di dalam benak diri kita. Jadi maknanya bahwa apapun ibadah yang kita lakukan Pak, jangan sekali-kali mengharapkan sesuatu yang lain kepada Allah kecuali mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan hakikatnya sholat itu pun kalau kita masih terpandang ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar, datang kita terlebih dahulu ke masjid yang kita cinta ini karena mengharapkan pahala Allah, dengan pahala Allah kita berharap masuk surganya Allah, di situ kita termasuk orang yang ketika beribadah mengharapkan sesuatu selain mengharapkan ridha Allah. Tak boleh Pak. Lalu bagaimana Pak Ustadz supaya kita bisa termotivasi diri? Untuk memotivasi diri tak masalah, tapi hilangkan dalam benak pikir kita, saya sholat hari ini ya Rob karena saya ingin keluarga saya bahagia, sakinah, mawaddah warahmah. Saya rajin sedekah ya Allah, Engkau mudahkanlah anak aku tuh jadi PNS, jadikanlah anak-anakku jadi anak yang soleh dan solehah, maka aku rajin sholat. Masih mengharapkan sesuatu Pak kita pada Allah. Tapi coba kita pasang niat, apa kata kita? Ya Allah, hidup dan matiku ini semua adalah takdir dan kehendak-Mu. Ketika aku mampu mengangkat tangan takbiratul ihram, menyembah akan hakikat diri-Mu ya Rabb, maka disitulah letaknya bahwa sesungguhnya ana abdi wa anta rabbi ya Rabb, kata kita. Berarti kalau kita sudah mengaku diri kita ini hamba Bapak, Allah itu adalah Tuhan kita, tak ada lagi wujud kita untuk meminta sesuatu yang lebih dari Allah. Apa yang kita minta? Mudahkan ya Rabb, supaya aku bisa meraih ridho-Mu ya Rabb. Selesai itu Pak. Kalau Allah sudah ridho dengan ibadah kita, angkat tangan kita, apapun yang kita minta Allah kabulkan. Salah satu contoh yang disampaikan oleh seorang pasangan suami istri yang hidup di masa Nabi Musa. Ini adalah seorang pasang suami istri yang ahli ibadah Pak. Sholat tak pernah tinggal. Pokoknya dia tak pernah berprasangka buruk dengan orang. 25 tahun hidupnya susah, melarat. Tapi suami istri ini rajin sholat, bahkan sholat malamnya tak pernah tinggal. Satu ketika apa kata istri? Bang, apa dek? Dah 25 tahun kita nikah bang. Kok susah kali kita hidup nih bang. Makan pun kadang makan, kadang tidak. Terus kata suami, kan kita punya junjungan Nabi Musa. Mintalah bang sama Nabi Musa, doakan Nabi Musa, minta sama Allah, kiranya bisalah kita jadi orang kaya. Oke dek, kata suami tadi Pak. Berjumpa suaminya tadi dengan Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, saya sepasang suami istri 25 tahun hidup susah terus. Penginlah saya, wahai Nabi Musa, kiranya menjadi orang kaya walaupun hanya sebentar, kata suami tadi. Lalu disampaikanlah Pak oleh Nabi Musa ini kepada Allah, ya Rob, datang wargaku
umatku minta kepadaku, minta doakan dia ingin jadi orang kaya karena sudah 25 tahun dia hidup susah. Apa kata Allah? Wahai Nabi Musa, engkau tahu tak takdir umatmu itu memang aku takdirkan sampai mati dia jadi orang susah, kata Allah tadi, Pak. Tapi wahai Nabi Musa, karena umatmu itu adalah hambaku yang paling mulia, hambaku yang rajin dan taat mengabdi kepadaku, maka takdirnya aku rubah, sampaikan kepada beliau, aku berikan dia kekayaan 1 tahun lamanya, habis itu aku bikin dia melarat lagi, kata Allah. Qadarullah, Pak, jadi hamba yang kaya raya, Pak. Kemudian ketika dia kaya, lihat, apakah dia lupa dengan kekayaannya tadi? Tidak. Sholat malam tetap dijalankan. Selesai sholat malam, apa kata istri? Lagi-lagi istrinya bilang, Bang, alhamdulillah kita sudah jadi orang kaya, Bang. Terus deh, ingat nggak Bang pesan Nabi Musa, kaya kita cuma 1 tahun. Terus kata suami tadi, kalau memang kita tahu kaya kita 1 tahun, Bang, kita manfaatkan harta kekayaan kita nih, Bang, untuk berbagi kepada orang-orang yang susah, Bang, kata istri tadi, Bang. Baik deh, semuanya, Pak, di lingkungan tempat tinggalnya itu semuanya dikasih modal usaha. Hanya dalam waktu 3 bulan, tetangganya semuanya menjadi orang kaya atas bantuan yang diberikan oleh sepasang suami istri tadi. Lanjutlah hari ke hari, sampailah 1 tahun lebih, masuk 2 tahun. Nabi Musa bingung, ini hambaku kok tak jadi orang miskin, kok masih kaya? Protes Nabi Musa, wahai Rob, apakah engkau berdusta dengan kalammu ya Rob? Apa itu wahai Nabi Musa? Kata Allah, kau bilang kemarin ya Rob, hambaku ini kau berikan kekayaan 1 tahun lamanya, sekarang sudah lewat 1 tahun, bahkan sudah 2 tahun, dia tetap menjadi orang kaya. Apa yang terjadi ya Rob? Kata Nabi Musa. Apa jawaban Allah, Pak? Betul Nabi Musa, memang aku berjanji bahwa kayanya itu 1 tahun, tapi aku malu dengan hambamu itu wahai Musa. Kenapa engkau malu ya Rob? Bukankah engkau yang menjadi khalik di sini ya Rob? Aku malu wahai Nabi Musa, aku saja 1 tahun cuman bisa memberikan kekayaan 1 orang, sementara umatmu itu cuman butuh waktu 3 bulan bisa mengkayakan 50 warga. Maka dengan ini wahai Musa, malu diriku wahai Musa, kata Allah. Dalam ini juga wahai Musa, detik ini aku rubah takdir umatmu itu, sampai dia mati dia akan tetap menjadi orang yang kaya raya, kata Allah. Apa makna kesimpulan dari cerita ini? Bahwa ketika Allah sudah ridho dengan ibadah kita Bapak dan Saudara, kemudian Allah titipkan amanah rezeki yang banyak, kemudian kita tak lupa diri bahwa tahu bahwa rezeki itu all datangnya dari Allah, kita bagikan kepada orang-orang yang susah. Tak ada sejarah mencatat orang yang rajin sedekah itu akan menjadi orang yang melarat, tak ada. Tapi sejarah mencatat orang yang rajin bersedekah, berbagi, akan diberikan kekayaan berlimpah ruah yang tak tahu dari jalan manapun datangnya. Terakhir, sebagai penutup khutbah, karakter yang kedua adalah konsistensi dalam beribadah. Allah tak butuh, Pak, berapa zikir yang kita ucapkan. Allah tak butuh berapa rakaat yang kita sholat ketika kita bangun malam, 2 rakaat, 4 rakaat, tak butuh itu. Tapi yang Allah butuhkan dari kita semua adalah bagaimana kita ini konsisten, bagaimana kita ini tawadu, bagaimana kita ini ketika kita ibadah itu betul-betul istiqomah. Walaupun kita zikir cuma 21 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kata kita, tapi itu continue kita lakukan 5 waktu, kita tak pernah tinggal zikir tersebut, itulah yang akan dinilai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun sibuk kita, tetap kita berzikir, dan itulah yang akan menjadi ibadur rahman. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi hamba-hamba yang ibadur rahman, kita pulang dan kembali kepada Allah dalam keadaan la'allakum tattaqun. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Wahai Allah, di hari yang mulia ini ya Rabb, kami bersama-sama ya Rabb berkumpul di rumah-Mu ya Rabb, memenuhi panggilan dan undangan-Mu ya Rabb untuk melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah ya Rabb. Maka kami mohon ya Rabb, di sisa usia yang Kau titipkan dan Kau amanahkan kepada kami saat ini ya Rabb, sudah begitu banyak rezeki yang Kau amanahkan kepada kami, sudah begitu banyak kesehatan yang Engkau amanahkan juga kepada kami ya Rabb. Maka kami mohon kepadamu ya Rabb, Engkau bukakanlah pintu petunjuk dan hidayah-Mu untuk kami semua ya Rabb, agar kami ya Rabb ketika Engkau panggil kami, ketika Engkau jemput kami menghadap Engkau ya Rabb, kami bisa pulang dan kembali kepadamu dalam keadaan la'alakum tattaqun ya Rabb. Ya Allah ya Rabbal Alamin, sudah begitu banyak harta yang Kau amanahkan kepada kami, pangkat dan jabatan yang Kau titipkan kepada kami ya Rabb, rumah yang megah, mobil yang mewah, kebun yang luas yang Kau amanahkan kepada kami ya Rabb. Kami mohon kepadamu ya Rabb, janganlah Engkau jadikan kami hamba-hamba yang sombong ya Rabb, janganlah Engkau jadikan kami hamba yang riya, hamba yang ujub ya Rabb, karena semua itu adalah bagian kebesaran-Mu dan tak layak kami merampasnya ya Rabb. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Rabb, jika Engkau panggil kami nanti pulang kembali kepadamu ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Rabb, Engkau jadikanlah anak-anak kami menjadi anak yang soleh dan soleha ya Rabb, karena kami sadar harta satu pun tak akan mampu kami bawa ke dalam liang lahat atau lubang kubur ya Rabb, melainkan doa-doa yang dilantunkan oleh anak-anak kami yang soleh dan soleha ya Rabb. Maka kami mohon kepadamu ya Rabb, kabulkanlah doa kami ini ya Rabb, kabulkanlah doa kami ini ya Rabb. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.